Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Salwa Sahia Putri dari PEM Erwira SMA Negeri 1 Banyumas. Di video ini saya akan bahas materi pertolongan pertama pada kasus cedera jaringan lunak. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu cedera jaringan lunak? Dalam tubuh manusia, kulit, jaringan lemak, pembuluh darah, jaringan ikat, membran, kelenjar, otot, dan syaraf termasuk dalam kelompok jaringan lunak. Menurut buku pedoman pertolongan pertama Palang Merah Indonesia cetakan keempat tahun 2009, dalam bahasa sehari-hari cedera jaringan lunak dikenal dengan istilah luka. Luka adalah terputusnya keutuhan jaringan lunak baik dari luar maupun di dalam tubuh. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi adalah perdarahan, kelumpuhan, dan lainnya sesuai dengan luasnya dari jaringan lunak yang terkena. Klasifikasi luka. Berdasarkan keterlibatan jaringan kulit, maka luka dibagi menjadi dua, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Yang pertama, luka terbuka. Luka terbuka merupakan cedera jaringan lunak yang disertai kerusakan atau terputusnya jaringan kulit atau selaput lendir. Cedera ini mencakup lapisan-lapisan yang lebih dalam, sehingga bagian ini dapat terkontaminasi. Cedera ini paling sering ditemukan pada kasus kecelakaan dan paling sering menimbulkan perdarahan. Teman-teman, kalian mau tahu nggak, luka terbuka memiliki banyak jenisnya loh. Yuk kita kenali jenis-jenis luka terbuka diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, luka lecet. Umumnya terjadi akibat gesekan sehingga permukaan kulit atau epidermis terkelupas. Mungkin tampak titik-titik perdarahan. Walau hanya merupakan luka permukaan, tetapi kadang-kadang sangat nyeri loh teman-teman, karena ujung saraf juga mengalami cedera. Tepi luka umumnya tidak teratur. Yang kedua, luka sayat atau iris. Umumnya terjadi akibat kontak dengan benda tajam. Jaringan kulit dan lapisan di bawahnya terputus sampai kedalaman yang bervariasi. Tepi luka umumnya teratur. Yang ketiga, luka robek. Umumnya terjadi akibat benturan keras dengan benda tumpul. Karakteristik luka sama seperti luka sayat, perbedaannya terletak pada bentuk tepi luka yang tidak teratur. Yang keempat adalah luka tusuk. Luka ini terjadi akibat masuknya benda tajam dan runcing melalui kulit ke dalam tubuh. Ciri khasnya adalah luka relatif lebih dalam dibandingkan lebarnya. Berat ringannya luka tusuk tergantung dari lokasi luka, panjangnya benda yang masuk, dan besarnya gaya yang dialami. Pada luka ini, perlu dicari ada tidaknya keluar. Bila ada, maka ini menjadi luka tembus, yaitu ada luka masuk dan luka keluar. Contoh yang paling jelas adalah pada kasus luka tembak. Yang kelima, luka avulsi. Cedera ini terjadi akibat kulit dan sedikit lapisan di bawahnya terkelupas, mungkin masih menempel atau hilang sama sekali. Bila masih menempel, sebagian dikenal dengan istilah flap atau lembaran gantung. Yang keenam, amputasi. Merupakan luka terbuka yang dengan jaringan tubuh terpisah. Paling sering terjadi pada alat gerak, mulai dari jari sampai kehilangan seluruh anggota gerak. Berdasarkan keterlibatan jaringan kulit yang kedua, yaitu luka tertutup. Luka tertutup merupakan cedera yang terjadi pada jaringan lunak tanpa disertai kerusakan kulit. Atau dengan kata lain, kulit penderita masih utuh. Tidak ada hubungan antara bagian dalam tubuh dengan udara luar. Luka ini dapat berupa cedera ringan hanya di permukaan bawah kulit sampai berat, yaitu kerusakan alat-alat dalam tubuh. Teman-teman, kalian mau tahu nggak? Luka tertutup memiliki banyak jenisnya loh. Yuk kita kenali jenis-jenis luka tertutup diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memar. Memar merupakan luka tertutup yang paling sering terjadi. Jaringan epidermis kulit utuh, tetapi sel dan pembuluh darah pada lapisan dermis rusak. Perdarahan yang terjadi di bawah kulit ini bervariasi dan dapat berlangsung sampai beberapa jam. Gejala dan tandanya yaitu nyeri, bengkak, warna merah kebiruan, dan nyeri tekan. Yang kedua, hematoma. Luka ini berbeda dengan memar, yaitu kerusakan jaringan yang lebih luas, pembuluh darah yang terlihat lebih besar, dan darah yang keluar lebih banyak. Yang ketiga, cedera remuk. Cedera ini dapat berupa suatu gabungan luka terbuka dan luka tertutup. Pada keadaan yang hebat dapat terjadi remuk pada jaringan tulang dan kehancuran jaringan bawah kulit lainnya. Cedera ini dapat terjadi akibat alat gerak terjepit di antara alat-alat berat. Hampir seluruh jaringan lunak
dan jaringan keras seperti tulang dapat terlibat. Berikut ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi contoh penanganan kasus cedera jaringan lunak pada luka sayat. Yuk kita simak video berikut ini. Jauhkan korban dari sumber bahaya dengan cara memindahkan pisau ke tempat yang lebih aman. Ibu jangan khawatir ya, semua bapak-bapak. Ibu duduk. Dia izinkan saya untuk memberikan pertolongan pertama kepada dia. Iya, Kak. Sawa, tolong ambilkan kotak obat dan segera panggilkan ambulans dengan nomor 118. Oke, Res. Memakai APD. Meliputi kacamata, masker, dan sarung tangan. Tanyakan kompak. Dek, keluhan utamanya apa ya, Dek? Sakit aja di punggung tangan, Kak. Obat-obatan yang terakhir dulu. Tidak ada. Makanan atau minuman yang terakhir? Masalahnya sudah Riwayat penyakit yang diderita? tidak ada. Alergi yang dialami? Tidak ada, Kak. Nah, Bu, sendiri tadi seperti apa ya? Tadi Cika sedang memotong wortel, sambil menonton video, lalu tiba-tiba tangannya terkena pisau. Selamat, tolong segera panggilkan ambulans. Halo? Iya, tangani dari sisi yang cedera. Pastikan daerah sekitar luka terlihat. Titikkan mengenai baju korban, dan bila terdapat perhiasan yang melekat pada tangan, segera dilepaskan. Bersihkan daerah sekitar luka. Kontrol kendaraan bila ada, jaga kontaminasi lebih lanjut, beri penutup luka, dan balut. Selanjutnya, istirahatkan dan tinggikan dengan cara digendong.
tanda-tanda vital. Cek tadi dengan cara meletakkan 3 jari penolong di pergelangan tangan korban, hitung selama 15 detik, hasilnya dikalikan 4. Nadi kikal 88 kali per menit kontrator. Selanjutnya, cek nafas dengan cara meletakkan telapak tangan korban di atas perut, hitung selama 15 detik, hasilnya dikalikan 4. Nafas cikal 20 kali per menit kontrator. Selanjutnya, bandingkan suhu penolong dengan korban dengan cara menurunkan satu tangan terlebih dahulu. Suhu cikal sama. Cek warna kulit korban. Warna kulit cikal normal. Bandingkan menderita bila kehilangan cukup banyak darah dan lukanya cukup parah. Tanyakan posisi nyaman korban. Dia posisi nyamannya gimana ya? Duduk, Kak. Bantu korban untuk duduk. Nanti jangan lagi gitu lagi ya, jangan gitu lagi ya. Iya, Kak. Kalau sedang mengulangkan benda tajam. Iya, Kak. Tuh dengerin. Iya. Selanjutnya, rujuk ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Lepas semua APD. Pertolongan pertama selesai. Nah, itu tadi adalah materi dan cara penanganan kasus cedera jaringan lunak pada luka sayat. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Penyebabnya adalah perilaku buruk yang dapat mencelakakan, seperti pada kasus cikal yang tidak fokus dan tidak hati-hati dalam memotong sayuran saat memasak. Untuk pencegahannya, tentunya kita harus saling menjaga anggota keluarga dan hindari kebiasaan buruk yang dapat mencelakakan ya. Itulah informasi terkait pertolongan pertama pada insiden yang terjadi di rumah. Sekian dari kami, bila banyak kekurangan kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.